Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian Quran kita melalui channel YouTube ini. Semoga kita yang istiqomah di kajian-kajian ini, Allah angkat harkat dan derajat kita. Yang like dan subscribe pun Allah kabulkan semua doa-doanya. Yang belum like and subscribe, silakan Anda like and subscribe supaya selalu mendapat video-video baru yang kami kirim melalui channel YouTube ini. Baik ibu bapak sekalian, dalam kehidupan kita kadang-kadang suka bertanya-tanya, siapakah manusia yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tapi kalau ini ada Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Tapi kalau menurut manusia, manusia yang terbaik itu mereka yang mempunyai segala-galanya, mereka yang memiliki jabatan, mereka yang memiliki kekuasaan, mereka yang memiliki harta yang banyak. Boleh jadi seperti itu kalau menurut manusia. Tapi kalau di Al-Quran lain lagi. Yang Allah katakan, siapakah manusia yang terbaik itu menurut Allah? Kita lihat suratnya, surat Ali Imran. Di ayat yang 100 ke 10. Ali Imran, surat yang ketiga di ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Kita lihat artinya di sini. Allah katakan, kamu umat Islam adalah umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentu itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Subhanallah. Jadi kategori orang yang terbaik menurut Allah itu pertama apa? Supaya kita dianggap oleh Allah termasuk umat yang terbaik itu. Amalan yang harus kita lakukan adalah kita menyuruh manusia berbuat yang ma'ruf. Mengajak manusia berbuat yang ma'ruf, yang baik-baik. Misalkan dengan kita mengadakan kajian-kajian, kemudian kita ajak teman kita lagi, kita ajak saudara kita lagi. Ini termasuk pekerjaan yang ma'ruf. Ini termasuk pekerjaan yang baik-baik. Makin banyak kita mengajak orang dalam kebaikan dan kebaikan, makin banyak juga balasan-balasan kebaikan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kamu harus mencegah manusia itu dari perbuatan yang mungkar. Mengajak manusia menjauhkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang mungkar-mungkar. Barangkali dalam lingkungan kita ada perbuatan-perbuatan yang tidak baik, kita berusaha untuk mencegahnya sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kemudian kita memberikan nasihat, jangan sampai kamu melakukan perbuatan yang jahat-jahat kepada teman, kepada saudara, kepada karib kerabat kita. Ini itu juga termasuk kita mencegah dari perbuatan yang mungkar.
Supaya kita apa? Dikatakan oleh Allah, kita adalah umat yang terbaik. Kita adalah the best human being in this world. Manusia yang terbaik yang ada di dunia ini. Kemudian dan yang terakhir, 3 amalan ini yaitu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu memurnikan keyakinan keimanannya kepada Allah, Allah katakan mereka adalah termasuk umat yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah katakan di sini, sekiranya ahli kitab yang beriman kepada Allah, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Kalau ahli kitab Quran, ahli kitab Injil yang asli, ahli kitab Taurat yang asli, mereka beriman kepada Allah, mereka juga termasuk orang yang terbaik, kata Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang merusak keimanannya. Dia tahu, tapi dia juga yang melanggarnya. Dia tahu perbuatan itu tidak baik, tapi dia juga melakukannya. Banyak hal seperti itu, kata Allah. Nah, untuk kita semuanya, berusahalah kita menjadi orang yang terbaik menurut Allah. Orang kaya belum tentu dia terbaik menurut Allah. Kalau misalkan kekayaannya, dia simpan semua, dia tidak keluarkan infak, zakat, dan sodakonya, dia kikir, dia pelit, dia merasa dirinya paling kaya, ini enggak jadi orang yang terbaik menurut Allah. Orang yang punya jabatan, sama, bangga dia dengan jabatannya, semuanya bisa dia kuasai, dia pakai jabatannya, dia pakai kekuasaannya, ini juga tidak jadi manusia yang terbaik. Yang terbaik itu apa? Dia kaya, dia makmur, dia selalu membantu orang, dia selalu tidak lupa dengan zakat, infak, dan sodakonya, hak dan kewajibannya. Dia punya jabatan, dia tahu bahwa jabatan itu adalah amanah. Suatu saat nanti akan diambil oleh Allah. Jika amanah itu tidak dia jalankan dengan benar, maka amanah itulah nanti yang akan membawa dia sengsara. Jabatan yang dia miliki, dia gunakan untuk menolong orang, dia gunakan untuk membantu rakyat, dia menggunakan untuk membantu sesama, ini juga akan menjadi manusia yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak jamaah sekalian, semoga apa yang kami sampaikan ini dapat kita amalkan sehingga kita dijadikan oleh Allah manusia yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang pertama, supaya kita mendapatkan menjadi orang yang terbaik itu, kita mengajak orang di jalan Allah dengan berdakwah sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian yang kedua, kita mencegah dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita jaga iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya diangkat, dicap oleh Allah, dijadikan oleh Allah manusia yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selamat dunia, selamat akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.